Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Kita sambut hari yang baru dengan penuh sukacita. Sebelum kita dengarkan renungan kita hari ini 14 November tahun 2020, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang indah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan jadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Umat Tuhan Tidak Tertipu. Umat Tuhan tidak tertipu. Matius 24 ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sekali lagi, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Matius 24 ayat 26. Akan tetapi umat Allah tidak akan tersesat. Ajaran-ajaran Kristus palsu ini tidak sesuai dengan Alkitab. Berkat-berkatnya dinyatakan kepada para penyembah binatang dan patungnya. Suatu golongan ke atas siapa Alkitab katakan akan dicurahkan murka Allah yang tidak bercampur. Lebih jauh, iblis tidak diizinkan untuk memalsukan cara kedatangan Kristus. Juru selamat sejauh ini telah mengamarkan umatnya terhadap penipuan dan telah meramalkan dengan jelas cara kedatangannya yang kedua kali itu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 24 sampai 27 dan sampai pasal 31. Kedatangan ini tidak mungkin dipalsukan, akan diketahui semua orang secara universal, disaksikan oleh seluruh dunia. Hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin serta yang telah menerima kasih kebenaran yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Oleh kesaksian Alkitab, mereka ini akan mengenali penipu itu dalam penyamarannya. Ujian akan datang kepada semua orang. Oleh penyaringan, pencobaan, orang-orang Kristen sejati akan nyata. Apakah umat Allah sekarang berdiri teguh di atas firman-Nya sehingga mereka tidak akan tunduk kepada bukti-bukti yang berdasarkan panca indera mereka? Dalam kemelut yang seperti itu, apakah mereka mau bergantung kepada Alkitab dan hanya kepada Alkitab saja? Jika mungkin, iblis akan mencegah mereka untuk mengadakan persiapan kepada hari itu. Ia akan mengatur masalah-masalah sedemikian rupa sehingga menghalangi jalan mereka, menjerat mereka dengan harta-harta duniawi, menyebabkan mereka memikul beban yang berat dan melelahkan, sehingga hati mereka dipenuhi dengan segala urusan kehidupan ini. Dan hari pencobaan itu boleh datang menimpa mereka seperti datangnya seorang pencuri. Pada waktu perintah dikeluarkan oleh berbagai penguasa dunia Kristen untuk melawan orang-orang pemelihara perintah-perintah Allah, hal itu akan menghilangkan perlindungan pemerintah dan menyerahkan mereka kepada orang-orang yang menginginkan kehancuran mereka. Umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota dan desa-desa dan bergabung bersama dalam kelompok-kelompok dan tinggal di tempat yang paling terasing dan sunyi. Banyak yang mencari perlindungan di pegunungan, seperti orang-orang Kristen di lembah Piedmont. Mereka membuat tempat-tempat tinggi di dunia ini menjadi tempat perlindungan mereka dan akan bersyukur kepada Allah untuk kubu di atas bukit batu itu. Yesaya 33:16. Tetapi banyak bangsa dan golongan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, hitam dan putih, akan dibuang ke perbudakan yang paling kejam dan paling tidak adil. Jadi saudaraku, singkat saja, kesimpulan renungan kita adalah kalau kita bergantung kepada Tuhan lewat selalu setia membaca akan firman Allah, kita tidak gampang ditipu oleh si pendusta itu atau raja kegelapan. Itulah sebabnya ajakan saya pagi ini adalah mari kita datang setia kepada Tuhan melalui firman-Nya, agar supaya ketika masa itu datang kita tidak mudah untuk tertipu.
Tuhan berkati kita dalam renungan kita pagi hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini, bagi yang beribadah pada hari Sabat, biarlah berkat hari Sabat yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian kami dalam menyembah Engkau pada hari kudus-Mu ini. Berkati juga saudara kami yang dalam keyakinan yang lain, biarlah kiranya mereka juga terus diberkati. Melalui pekabaran ini, mereka juga terus dikuatkan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.